Artinya bahwa Nikita Mirzani di sini akan ada sesuatu yang kejutan, akan bebas ya, karena ada kekesalan JPU sebagai penuntut. Bukan Nikita Mirzani kalau tidak kontroversi. Tapi kali ini saya itu di kubu Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu diduga membuli jaksa penuntut umum menurut mantan sahabatnya Fitri Salhuteru. Di unggahan akun media sosialnya, Fitri Salhuteru mengklaim bahwa Nikita Mirzani itu membuli jaksa penuntut umum Dona. Padahal sebelumnya kemarin itu ketika di akhir persidangan, Dona itu enggan untuk menjabat tangan Nikita Mirzani. Seperti kita tahu ya, kemarin hari Kamis 23 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung sidang lanjutan, yaitu kasus yang menjerat Nikita Mirzani tentang pemerasan, pengancaman, dan juga tindak pidana pencucian uang dengan Dr. Reza Gladys. Ini bermula ketika Nikita Mirzani mereview jelek produknya Dr. Reza Gladys, dan akhirnya Dr. Reza Gladys itu dimintai uang tutup mulut, katanya sih sebesar 5 miliar rupiah. Di akhir persidangan kemarin itu ada sesuatu yang menarik, yaitu ketika Nikita Mirzani itu menyalami JPU tersebut yang bernama Dona, JPU tersebut itu tidak mau untuk menerima atau enggan bersalaman dengan Nikita Mirzani. Banyak sekali akhirnya praktisi hukum yang menyoroti hal tersebut. Menurut beberapa praktisi hukum, Dona itu menunjukkan sikap yang kurang profesional. Memang benar sih, boleh di persidangan kita itu berdebat untuk mempertahankan argumennya masing-masing. Boleh kita itu marah-marah di persidangan karena demi mempertahankan argumennya masing-masing. Tapi seharusnya ketika persidangan itu selesai, semua kembali ke normal dan tidak baperan. Apa yang ditunjukkan Dona itu menunjukkan kalau Dona itu baper dengan sikapnya Nikita Mirzani. Memang Nikita Mirzani itu orang yang sulit untuk dihadapi. Tetapi apapun yang terjadi, dia harus tetap menunjukkan sikap profesionalisme. Walaupun akhirnya dia itu dibela oleh mantan sahabatnya Nikita Mirzani, yaitu Fitri Salhuteru, yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani itu membuli jaksa penuntut umum tersebut. Kalau sudah seperti ini, Anda di kubu yang mana? Apakah Anda di kubu Nikita Mirzani yang menurut saya memang JPU tersebut kurang profesional, atau Anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Fitri Salhuteru bahwa memang Nikita Mirzani itu yang bersalah karena membuli JPU tersebut? Coba komen di kolom komentar. Kembali lagi di tempatnya channelnya emak-emak yang seneng drama Korea. Kita melihat JPU yang tidak mau disalami oleh Nikita Mirzani setelah pengajuan adanya pemerhati hukum yang mengajukan namanya apa itu, amicus curiae atau gimana itu, susah mulutnya emak-emak kalau ngomong ya. Itu adalah maksudnya itu adalah mengajukan pendapat hukum, di mana di situ sang pemerhati hukum juga berada di persidangan. Bang Ferry Juan memperhatikan dengan begitu ininya, dan beliau berdiri, kita ketahui beliau berdiri, dan ada salah satu Pak Yamin, kita tahu Bang Yamin juga berdiri memperhatikan jalannya persidangan, di mana ketika gongnya waktu mau ketuk palu untuk menutup yang namanya persidangan, dengan cepat pengacara dari Nikita Mirzani memberitahukan bahwa ada pemerhati hukum yang meminta atau mengajukan amicus curiae yang sempat ditolak oleh JPU, kemudian disanggah oleh pengacara dari Nikita Mirzani bahwa JPU tidak berhak untuk dimintai pendapat, dan itu memang sudah menjadi hak dalam persidangan karena pemerhati hukum ini adalah sahabat pengadilan.
Ini menjadi sedikit blunder kepada JPU di dalam persidangan Nikita Mirzani yang saat ini berjalan. Itu seolah-olah ada dendam, ada hubungan pribadi, emosional pribadi. Itu kalau saya melihatnya ya sebagai emak-emak yang seneng drama Korea, memang terlihat seperti itu. Dan saya juga melihat Bapak Hakim yang seketika seperti menyelidik, di mana dia setelah tahu ada data yang dilampirkan dan diberikan kepada Bapak Hakim dan mengatakan bahwa pengaju atau pemerhati hukum ini berada di dalam persidangan tersebut. Saya mengira jika pemerhati hukum ataupun Bapak Ferry Juwan ini tidak ada di dalam persidangan, mungkin pengajuan itu akan tertolak. Mungkin ya, ataukah seperti itu. Tapi yang terlihat saat ini kita ketahui bahwa persidangan Nikita Mirzani ini makin unik, di mana JPU yang seharusnya bisa menahan emosionalnya dan tidak menunjukkan itu ke publik, karena ini akan menjadi bahan seolah-olah apa yang diajukan oleh sang JPU ini bukan lagi sebuah keadilan, melainkan rasa sakit hati ataupun pelampiasan dendam. Itu yang terlihat ya, yang terlihat saya sebagai emak-emak yang senang bermain melihat drama Korea begitu. Jadi ya kayaknya udah nggak pure lagi ya, nggak murni lagi persidangan untuk mencari keadilan, tetapi kok kayak perang mencari kemenangan dalam hati ketika dia merasakan sakit hati, seolah-olah sang JPU ini mangkel balas dendam ketika dia diolok-olok setiap persidangan. Tapi kan kita ketahui Nikita Mirzani ini mengolok-olok yang namanya JPU setelah perilaku JPU jadi saling kayak anak kecil, mukul lagi. Jadi kayak lok-lokan gitu loh, dalam bahasa Jawanya cah cilik ngono lok-lokan. Ini menggambarkan bahwa persidangan ataupun hukum di Indonesia yang di luar dari pantauan publik mungkin akan terjadi hal yang sama seperti yang terjadi kepada Nikita Mirzani. Ini aja disorot publik, bisa seperti itu, kayak menunjukkan power begitu. Tetapi saya berharap ya ini menjadikan perhatian serius kepada pemerintahan, terutama kepada pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa hukum di Indonesia harus diperbaiki demi anak cucu kita, Bapak, demi keturunan generasi muda kita. Jangan sampai hukum itu dipermainkan oleh orang-orang yang memiliki duit. Hukum itu dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki Power Rangers. Oke, salam cinta damai dari Kediri, salam dari mama yang suka drama Korea. Menanggapi dan memberikan komentar ya tentang JPU tidak menerima salam dari Nikita Mirzani. Ini sebenarnya hal yang tidak bagus ya. Sebenarnya bahwa JPU itu semestinya harus bisa menerima salam dari Nikita Mirzani jika memang itu tidak ada sebuah masalah. Tetapi Bang Sar di sini melihat bahwa adanya sebuah masalah di sini, sehingga JPU tidak menerima salam dari Nikita Mirzani. Artinya bahwa Nikita Mirzani di sini akan ada sesuatu yang kejutan, akan bebas ya, karena ada kekesalan JPU sebagai penuntut untuk menerima salamnya Nikita Mirzani tidak diterimanya. Jadi secara psikologis di sini artinya bahwa dalam pandangan sederhana saja bahwa ada seperti kebencian dari JPU terhadap Nikita Mirzani. Ada kekesalan di sini. Sebenarnya itu tidak perlu terjadi dalam hal itu seperti ini. Sebagai penegak hukum di sini, sebagai aparatur negara bisa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat gitu ya. Sehingga di sini Bang Sahar menilai bahwa ada sesuatu yang akan kejutan terhadap Nikita Mirzani pada vonis nanti. Karena kenapa ada sesuatu yang kekesalan terhadap JPU di sini, ya seakan-akan bahwa sebuah kebencian, ada sesuatu yang akan terjadi di mana menguntungkan Nikita Mirzani di sini. Maka dalam hal ini bahwa
Bang Sahar tersebut menilai bahwa ini adalah sebuah etikat yang tidak bagus yang diberikan oleh JPU terhadap Nikita Mirzani dan pandangan umum, ya. Sehingga Bang Sahar mengatakan bahwa sebenarnya Nikita Mirzani ini punya etikat baik di dalam persidangan terhadap JPU, terhadap hakim, tetapi JPU tidak menerimanya hal yang baik itu, ya. Ya memang kita akui bahwa Nikita Mirzani seringkali ada tingkah-tingkah atau perilaku yang sifatnya aneh, ya. Tetapi ini kan biasa, orang di dalam tahanan siapa sih yang tidak stres gitu. Jadi perlunya di sini netizen dan masyarakat melihat JPU ada apa dengan Nikita Mirzani sebenarnya, ya. Tentunya tidak harus bisa begitu menolak jabat tangan untuk bersalaman, karena itu hal yang sangat baik. Oke, Bang Sahar di sini memberikan komentar pada proses persidangan Nikita Mirzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam advokat.